Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Para ibu merupakan orang mukmin. Kelak di surga berada di tempat tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setiap makhluk berada di bawah derajat tersebut. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Adalah kata kiasan betapa kita wajib mentaati dan berbakti pada ibu. Mendahulukan kepentingan beliau, mengalahkan kepentingan pribadi hingga diibaratkan letak diri kita bagaikan debu yang ada di bawah telapak kakinya bila kita ingin meraih surga. Pernahkah kalian berpikir sahabat beriman, benarkah surga itu berada di telapak kaki ibu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut fakta mengejutkan, surga di telapak kaki ibu, apakah benar sabda Rasulullah? Versi dari Magenta Islam. Sahabat beriman, rahasia besar kenapa dikatakan surga ada di telapak kaki ibu. Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan dari Hawalah lahir manusia-manusia yang memenuhi permukaan bumi. Ibu adalah segalanya. Atas jasanya kita bisa merasakan hidup yang seperti sekarang. Semua orang yang berjasa besar bagi dunia pastilah lahir dari rahim ibu-ibu mereka. Begitu besar jasanya bagi setiap orang. Maka ungkapan yang mengatakan surga di telapak kaki ibu selamanya tak pernah diusut atau dipermasalahkan. Pasalnya, begitu kita membuatnya sakit, maka tak akan ada balasan yang lebih pantas selain neraka dan juga siksa. Begitu sebaliknya, menghormati dan menyayanginya akan berbuah surga. Lantas benarkah bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu? Bagaimana Islam memandang ini sahabat beriman? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Fakta surga di telapak kaki ibu. Betapa besarnya jasa ibu, sampai-sampai ada ungkapan kalau kita tak akan pernah bisa membalas kontan semuanya. Apa yang kita berikan hanya seujung kuku dari segunung hal yang telah diberikannya pada kita. Ibu mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Alasan kenapa sampai surga yang begitu indah dan tak ada bandingannya di dunia ini ada di kaki ibu adalah karena mereka kita ada. Bukan bim salabim semata, mereka harus bersusah payah membawa beban berat dalam waktu yang sangat lama. Mengandung tidaklah semudah yang kita kira. Hamil itu sangat menyusahkan dan ibu melakukannya dengan wajah yang bahagia. Dan kami perintahkan manusia berbuat baik kepada dua orang, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Demikian firman Allah dalam surat Luqman ayat 14. Sejujurnya sahabat beriman, ibu merasakan beban yang luar biasa saat mengandung. Bahkan ingin sesekali mereka menaruh jabang bayi ini hanya untuk sekadar meluruskan punggungnya. Tapi tidak, ibu tidak demikian. Meskipun terlihat payah, tapi tanyakanlah kepada ayah betapa ibu saat itu sangatlah sumringah wajahnya. Melahirkan sama seperti mati. Para suami sahabat beriman mungkin hanya mulas-mulas saja ketika istrinya melahirkan. Namun bagi ibu proses ini sama menyakitkannya seperti kematian. Rasa sakitnya jauh melebihi apapun yang mungkin dirasakan manusia. Melahirkan rasanya sama seperti kematian. Mengejan dan menekan hingga keluar bayi sebesar itu tentu sangat rasa sakit. Tapi ibu tak mengapa dengan hal ini, asal anak yang dilahirkannya bisa lahir selamat dan segera menuju pelukannya. Mati tak masalah, asal ini demi kita. Sungguh luar biasa bukan sahabat beriman? Penderitaan tak selesai setelah ini. Setelah hamil dan melahirkan, apakah beban ibu telah selesai? Tentu saja tidak. Karena ia masih harus merawat kita sampai setidaknya bisa mandiri dalam segala hal. Bangun tengah malam, gantikan popok kita yang baunya minta ampun. Menyusui tengah malam saat semua orang sudah terlelap pulas.
Setelah hamil dan melahirkan, ibu tak lantas selesai tugasnya. Saat kita mulai tumbuh, ibu tetap setia menyediakan semuanya untuk kita. Namun sayangnya, di masa-masa ini kita mulai membantah, mulai mengingkari janji dan membuatnya terluka. Ibu tak bisa saja mengatakan susahnya melahirkan. Namun tidak demikian, senakal apapun kita tetaplah anaknya yang setiap malam masih selalu diselimuti ketika tidur. Ibu juga tak pernah tidur ketika kita masih belum terlelap dalam mimpi. Pernahkah kalian tahu ini sahabat beriman? Ibu tidak butuh balasan apapun selain anak yang soleh dan solihah. Tidak pernah ada dalam sejarah seorang ibu meminta balasan atas semua yang dilakukan kepada anaknya. Karena memang takkan pernah bisa diukur dengan apapun, bahkan satu tarikan nafasnya saat melahirkan tak sebanding dengan rumah ataupun semua harta yang kita miliki. Tak ada yang lebih diinginkan ibu selain anak yang soleh. Meskipun tak meminta balasan, namun ibu selalu menginginkan kita menjadi hamba Allah yang taat. Tak ada balasan yang lebih menyenangkan mereka selain menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan saat masih hidup ataupun telah mati. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Benarkah surga di telapak kaki ibu? Ketika kita kerap mendengar pernyataan surga di telapak kaki ibu, atau dalam bahasa Arabnya diucapkan dengan kalimat al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Dari manakah sumber pernyataan tersebut? Apakah benar pernyataan tersebut adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengutip lembaga fatwa Mesir Dar al-Ifta, pernyataan ini memang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis al-jannatu tahta aqdam al-ummahat diriwayatkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil dari jalur Musa bin Muhammad al-Maksidi dari Ibnu Abbas. Redaksi hadis tersebut sebagai berikut: surga itu berada di telapak kaki ibu, dan jalur manapun masuk dan dari jalur manapun pula keluar. Menurut Ibnu Adi, Musa bin Muhammad al-Maksidi statusnya adalah mungkar, yaitu periwayat yang dikenal lemah meriwayatkan hadis berbeda dengan periwayat yang kuat. Redaksi al-jannatu tahta aqdam al-ummahat berasal dari jalur Anas bin Malik yang dinukilkan oleh sejumlah ulama, antara lain adalah Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Ar-Urbaiyat, Abu Asy'ah dalam Al-Fa'awaid, Al-Qudai, dan Ad-Daulabi. Jalur periwayatannya bertemu di Mansur bin Al-Muhajir dari Abu An-Nadar Al-Abar. Jalur yang sama pun disalin oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Al-Akhlaq Al-Rawi dan As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Siapakah Abu An-Nadar dan An-Mansur? Dalam Faid Al-Qadir bin Syarah Al-Jami' As-Saghir, Al-Munawi menyatakan bahwa kedua periwayat tersebut tidak diketahui dari derajat hadisnya adalah mungkar. Kendati demikian, meski hadis dengan redaksi ini derajatnya adalah lemah, namun hadis lain dengan substansi yang sama statusnya sahih. Hadis ini diriwayatkan sejumlah kalangan dari Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, atau Brani dalam Al-Mujam Al-Kabir yang dikuatkan Imam Al-Hakim serta Az-Zahabi. Hadis itu sahabat beriman dari jalur Muawiyah bin Jahimah. Suatu ketika dia mendatangi Rasul dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku hendak berperan, namun aku datang untuk berkonsultasi. Apakah kamu memiliki ibu?" tanya Rasul. Sahabat tadi menjawab punya. Rasul bersabda, "Berbaktilah kepadanya, karena surga itu di bawah kakinya. Final jannata tahta rijliha." Makna hadis itu adalah rasa rendah diri, kepatuhan, dan tidak membangkang kepada ibu adalah faktor penyebab masuk surga. Kesimpulan, menurut Dar al-Iftaq, pernyataan al-jannatu tahta aqdam al-Muhammad adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Ada yang sahih dan lemah, masing-masing menguatkan satu sama lain. Yang pasti, substansi dari hadis itu sama, yaitu menyerukan berbakti kepada ibumu. Sahabat beriman, para ibu merupakan orang mukmin
yang kelak di surga berada di tempat tertinggi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan setiap makhluk berada di bawah derajatnya tersebut. Maka puncak derajat para makhluk di surga berada di bawah telapak kaki para ibu. Dengan demikian semua derajat yang terdapat di dalam surga yang kelak dihuni orang-orang mukmin, kesemuanya berada di bawah telapak kaki para ibu, sebab keluhuran derajat mereka di alam surga. Faidul Al-Qadir 477. Masihkah berani melawan ibumu sekarang sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.